Sebelumnya gue ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah setia stay di channel Kang Don Ngelakar dan terus support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Kali ini gue sangat beruntung banget berjumpa sama kawan-kawan gue yang lama nggak bertemu nih. Alhamdulillah. Di kanan gue ada bos Cikampek yaitu Bang Henry, kemudian ada abang yang abang tukang cilok. Ya, Bang Faizun. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau ngobrolin apa sih nih? Ya aja sih. Kita itu ngalir aja sih. Mengalir seperti Ya, arus. nggak ada setting-settingan ya. Anjir. Oke, next. Sebelum kita bahas nih obrolan kita perihal lebih intensnya sih kita sharing-sharing aja ya. Semoga yang pertama channel Kang Don ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Amin. Baik itu mau sharing perihal cerita hidup, pengalaman maupun ilmu sosial nanti pun kita bahas di sini gitu ya. Ilmu apapun itulah, yang jelas ada manfaatnya buat kawan-kawan semua. Boleh perkenalkan terlebih dahulu Bang, yang sebelah kanan saya Bang Henry ya? Iya, nama saya yang dipanggil Bang ini padahal masih muda. Nama saya Henry Ramadan ya, temen dari Doni juga sih. Kalau baru ketemu dia itu sore yang lalu. Jadi kalau dia bilang udah lama nggak ketemu itu mungkin Padahal kemarin ketemu ya? Bukan kemarin. Kapan? Baru tadi Baru pulang. tadi. Iya, ini salah satu bos Juragan Cikampek. Dia punya lahan yang luas dan gue banyak belajar banget. Bang, gue manggil lu apa ini? Lu ngapain? Ngomong-ngomong kameramen itu ngapain? Gue lagi live. Jangan bikin hoax. Enggak deh. Ini makan mulu Bang, gimana Bang ceritanya Bang? Gua gitu-gitu dia. Saya lapar. Nah. kok lu berkeringat sih? Wih, ya maaf dia biasa di ruangan. Itu udah di-record belum ya? Saya biasanya yang ber-AC. Udah. Biasanya dulu sih di saya dia. Iya. Sekarang punya AC sendiri nggak pernah ke saya dan kecewa juga sih gue. Oke. Ini sebelah kanan gua Bang Henry nih. Bang Henry ini salah satu partner gua, kawan lama yang lama gak ketemu. Dia rekan gua ngedaki. Gua pernah ngedaki dia itu ke Guntur, Cikuray dan banyak gunung lainnya, nggak perlu kita sebutin, nanti intensnya kita sharing-sharing ya. Iya. Proses pendakian. Anda jangan mancing Terus pemirsa. di sebelah kiri gue juga ada Bro Faizun, Bang Faizun. Dia salah satu pendaki yang bisa gue bilang tuh sebagai gue awalnya suka ngedaki itu ya karena Bang Faizun dulu pertama kali. Kalau boleh sharing nih sama kawan-kawan, Dia proses paling pertama, senior lah ya dari perkumpulan kita. Benar-benar. Jadi namanya itu komunitas itu Kuli Adventure ya. Nah di situ anak-anak muda yang awal mulanya sih nggak tahu mendaki itu apa, terus sama Bang Faizun pun diajak awal-awal kita sama Bang Henry juga, terus mulailah mendaki beberapa gunung dan salah satunya ini yang udah intens banget, udah kemana-mana, udah ke Rinjani ya, bener nggak? Iya sih. Rinjani, terus Papandayan pun udah beberapa kali dia. Dia mungkin Papandayan udah. Intinya dia udah expert banget kalau buat proses pendaki. Ntar lu bisa tanya-tanya sama Bang Faizun nih. Next, konteks pembahasan kita apa nih? Awal gua agak sedikit bingung nih mau Ini gua ngomongnya apa. gua lu apa ini? Saya. Gua lu aja biar nggak terlalu. Nah iya makanya. Ngomong panas banget dia. Nggak bisa. Nggak bisa. Panas banget ini bahannya. Enggak sih gua. Ini Ini nanti dikat. Serius? Enggak apa-apa. Ya dikat. Ini Don. Terus gua ke lu dulu ya, nanti gantian ya. Siap. Ke Bang Henry dulu nih. Boleh perkenalan nggak Bang sama kawan-kawan semua? Serius panas banget Ya. Ya untuk kawan-kawan yang pecinta Don apa channelnya kamu? Lu tanya gua dulu dong. Oh iya, lupa. Buat kawan-kawan semua yang itulah Kang Don Ngelakar Ya. gitu. Yang Buat- mengikuti Kang buat Don. kawan-kawan yang sudah mengikuti Kang Don Ngelakar, mungkin perkenalan dulu ya. Kan nggak pada kenal kan sama saya. Karena ada istilah apa Bang? Kalau kata lu? Nggak kenal maka nggak sayang. Salah. Abis sayang, tinggalin. Gua sebelah kiri gua ada yang berasa tersinggung gitu. Ada yang berasa tersinggung guys. Nanti kita ulik lagi nih. Iya. Kenapa dia tersinggung? Ya masa lalu emang susah sih ya. Namanya masa lalu itu dibawa ke sekarang tetap masih, walaupun itu udah nggak ada
rasa sakit itu, tapi trauma itu emang nggak bisa dihilangin bro. Dari muka kita bertiga, kalian pasti tahu lah siapa orang yang dimaksud. Kalau Bang, nanti ada sesinya Bang. Siap. Lanjut Bang Henry, sekarang kesibukannya gimana Bang? Kita beberapa hari lalu kan mungkin sempat ketemu ngobrol juga dan ada planning kita kan buat ngedaki lagi nih. Nah, Sebelumnya lu aktivitas sekarang gimana nih belakangan ini? ya aktivitas gua sih hampir sama kayak lu sih Don. Bang gabut. Gabut kalau di Gabut. rumah. Kalau selain kerja itu ya gabut. Dulu kan sebelum ada corona ini kan kita mau ngerencanain Ya. buat mendaki lagi kan. Ya benar. Ya, Tapi kawan-kawan. karena ada PPKM darurat, kita harus mematuhi pemerintah. Jadi iya rencananya sih pertengahan atau akhir Juli ini rencananya mendaki, tapi berhubung dengan ada aturan terbaru ya, jadi kita lihat dan menyesuaikan waktu lagi buat proses mendaki itu. Benar sekali. Aktivitas Jadi sekarang gimana aktivitas nih? sekarang sih ya paling ngedekor rumah juga gitu-gitu doang. Oh gitu. Iya sih, kadang ya. Oh, Itu jadi- dibantuin tuh sama yang Ya. senior saya, senior Bang Paijun. Jadi dia tuh selain senior mendaki, itu senior saya dalam, bisa dibilang dalam hidup ya. Anjir. Ibarat kata tuh Bener. dia tuh mentor gitu buat gua, Siap. Pengarah lu ya? pengarah gua. Jadi ketika gua mau Tapi lu nggak apapun itu Oh, tuh iya. gua paling Oke. Jun ini gimana nih? Gua selalu gitu sama Oke. dia. Yang ngasih lo masukan. Yang ya. ngasih gua masukan. Tapi jelas masa lalu lu nggak sama kayak dia kan? Yang Ya tadi enggak dong, setidaknya masa lalu gua enggak terbongkar. gimana nih Bang menanggapi Berbeda dari sama dia. Gimana? Masih sanggup di sini? Apa ya? Mau nanya apa? Iya masih sanggup nggak di sini? Santai Bang. Santai aja. Sebelumnya perkenalkan dulu sama kawan-kawan dulu dia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisun. Instagramnya mfaisun22, jangan lupa di follow. Ya. Saya Promosi ini ya. temennya Doni Gelakar. Temen apa sih kita? Channelnya Kang Don Melaka. Ya, channel Kang Don Gelakar. Ya. Kita temen apa sih ini sebenarnya? Kita kawan apa temen nih? Eh, Lu nganggap gua apa? Lah, ya, kawan. Kawan. Apa? Bedanya Oke sih. apa? Sama. Oh, oke. Enggak, ada bedanya. Teman dan kawan itu apa? Apa? Emang bedanya apa? Justru gue nanya lo. Enggak, Kalau enggak tahu. asumsi lo apa? Kalau menurut gue sih, kalau teman itu hanya sekedar kenal gitu. Tapi kalau kawan itu pun Mencakup kita semuanya ya? mencakup semuanya, baik Oh. itu kesehariannya, terus dia main bareng ataupun sharing, gitulah. Kalau menurut yang ini gua sih, ya. kalau yang Tapi ini- kalau kawan-kawan ada asumsi tersendiri, boleh komen lah. Gua mau nanya. Kalau yang nggak pernah ngechat terus ngechat P, nah itu kawan apa bukan? Di dalam P-nya itu pasti ada kata lanjutannya. Lu tahu kan maksud gua lanjutannya apa? Apa tuh? Bro, Pinjam utang. pinjam duit bro. Itu Itu kawan temen, yang kawan. nggak ketemu. Atau apa itu? Itu lama nggak ketemu. Tapi Sekalinya sudah ketemu, kepepet. kalinya bukan ketemu, sekalinya ngechat. P dulu kan biasanya. Mhm. Emang gede akhlak ini. Ping. P masih mending kalau Dulu ping. masih zaman dulu masih BBM. BBM. Kalau BBM kan enak dunting Hmm. ping gitu. Nah, sekarang di WA P di bawahnya ada lagi. Apa? Bro, lu ada duit enggak? Nah, itu temen, kawan atau apa itu, Don? Kalau dibilang Ayo, temen, kawan-kawan nih, menurut lu apa nah, bro? mungkin kalian Diskusi. semua Panas satu banget ya. server sama saya. Panas banget sih serius. Cut dulu. Kan Apa-apa. pengalaman itu terbentuk karena jam terbang. Nah, lu tahu nggak ada pilot yang sekali terbang langsung jago. Nanti. Dengerin kata-kata gua. Walaupun Nggak gua ada. nggak pernah dengerin kata-kata gua sendiri. Yang jelas harus belajar ya. Kalau mau jadi pilot pun kan harus belajar dulu. Gak Paling mungkin nggak- kan tiba-tiba lu kayak yang di film, lu lagi mabuk, karena ada cerita di Amerika, orang mabuk bawa heli, tiba-tiba dia mendarat di tengah-tengah perkotaan. Halu ya. Emang ada ceritanya, Ada ya? katanya. Kalau menurut gua sih, ya mungkin. Tapi itu BDW kita kalau ngomong kan harus by data ya. Jadi kalau katanya itu sih masih beralih ke asumsi kan. Belum ada kepastian. Makanya bagi yang belum punya kepastian, tolong pastikan sekarang juga. Kameramen boleh dicek itu masih oke nggak ya? Ini kameramennya masih magang guys. Oke.
Oke, Mungkin belum next lanjut lagi ke Bang Faizun nih. Bang Ya. Faizun boleh cerita nggak Bang pengalaman pertama kali lu suka ngedaki nih? Kan kita beberapa kali pernah ngedaki bareng ke Cikuray, Papandayan, terus Gunung Gede dan lainnya. Salah satu yang belum gua daki sih di gunung-gunung besar mungkin ya. ya Kayak- seperti Rinjani. Nah, Bang mungkin Faizun ini udah pernah. udah ke Rinjani. Kawan gua salah satunya yang udah pernah ngedaki di Rinjani. Kalau boleh tahu pengalaman lu atau lu suka pertama kali ngedaki gunung itu semenjak kapan sih Bang? Ya pertama kali saya suka mendaki itu pas awal SMK ya. Pertama ya karena pengaruh film 5 cm itu nonton. Oh, Wah, ternyata. kok seru kayaknya ya. Hmm. Wah, akhirnya pas kerja temen ada yang suka mendaki, terus saya diajak. Pertama ke Papandayan. Ya. Nyoba. Wah, kok enak. Saya nyoba lagi terus Gunung pertama berarti apa? Papandayan. Papandayan kan? Iya. Itu 2000 berapa kalau boleh tahu Bang? Itu Kok gua Bang bulan sih? Februari 2016. Itu Oh, lu udah di oke. Kerawang gitu posisi. Udah, saya dulu kerja di Salah satu Kerawang. perusahaan di ini guys, ya? sekedar info, jadi Bang Faizun ini tuh asalnya dari Tegal. Ya. Dia senior Ya. saya, dia lulusan 2014. Itu dari 2014 udah ngerantau ya? 2015 saya mulai kerja di Karawang. Oh, berarti itu dari 2014 2015 Anda ngapain? Ya seperti biasa, Ya, mau. menjadi pengangguran, menikmati. Gak apa-apa guys. Oke, jadi awal mula Perjalanan. lu suka naik gunung atau mendaki itu karena lu nonton 5 cm. Mungkin ya. kawan-kawan semua di sini dan termasuk gue ya, gue pun sebelum ngedaki itu ngeliat dulu review. Maksudnya gue masih awam banget nih ngedaki, tapi pas gue liat kok tertarik gue mau ngedaki. Dan awal mulanya gue sama lu juga ya waktu itu pernah kita ke Gunung Guntur sebelum ditutup Ya, waktu itu kan. Ya awal mula gue intens dan minat banget naik gunung Guntur. Pertama gue ngerekomendasiin juga nih buat kawan-kawan, tapi sekarang masih dibuka nggak sih Sekarang Guntur? semua ditutup ya. Oh sekarang masih Semenjak ada ditutup ya? PPKM ini, Mm-mm. all Jawa sama Bali kayaknya Tapi ditutup. yang jelas sih kalau lo mau ngedaki buat pemula sih jangan yang terlalu ekstrim banget sih gitu. Karena ada salah satu kawan kita ya, kita nggak sebutin siapa dia, tapi yang jelas dia ngedaki sekali itu ke Cikuray. Nah mungkin lo kawan-kawan semua tahu sih trek Cikuray itu gimana. Jadi dia sekali ngedaki itu udah kapok, bisa dibilang nggak mau ngedaki lagi karena pertama sirkuitnya yang lumayan menantang, banyak akar-akarnya. Jadi akhirnya yang ada di pikiran dia itu udah kapok lah, nggak mau naik lagi. Dia sharing sama gue sih kayak gitu. Tapi kalau tapi gue juga termasuk pas awal mendaki juga kapok sih Don. Gara, Sumpah gue kapok sih. Pas Karena? padahal cuma Papandayan doang kan. Hmm. Gue pertama mendaki Papandayan terus hujan. Itu pas mendaki itu hujan, Terus itu dingin men. dingin emang dan iya. Dinginnya beda loh. Enggak, Papandayan itu termasuk gunung yang paling dingin. Nah, Kalau menurut makanya saya. Di Jawa Barat. apalagi Enggak, di seluruh Oh, iya? gunung yang saya mendaki itu Papandayan nomor nah, satu itu paling lu dingin. tahu. Tapi ada tapinya. Kenapa? Setelah gua turun, entah Pengen lagi? kenapa gua kayak biasanya dulu carrier Heeh, sepatu apa pinjem ya. heeh. Pinjem lah, gua kan masih orang pinjeman Ya. dulu. Dibalikin gak itu kalau Insya Allah. Oh, iya. Kalau temennya yang gua Ingetin pinjemin nge-WA gua. Tuh, Enggak, jangan guys. dicontoh ya guys. Jangan Kayak dicontoh. Jangan dicontoh. Itu banyak soalnya kejadian saya kayak gitu. peralatan pendakian banyak sampai sekarang gak pada balik, gak Wah. tahu pinjam siapa. Jadi- Nah, tapi itu bukan gua. oh, Sorry ya itu nih. barangkali kan ya. Nah, itu pas gua turun, guys, balik lagi ya. Pas gua turun tuh entah kenapa lah kok jadi pengen lagi. Padahal gua tahu mendaki gunung itu capek. Bener, Semua capek, men. gue yakin sama semua kawan-kawan semua sefrekuensi sama kita. Kalau ngedaki tuh capek, tapi entah kenapa ya, termasuk gua pun ketagihan itu karena capeknya itu. Maksudnya dalam arti setelah gua mendaki itu seperti ada apa ya, perjuangan yang gua kita usahakan rame-rame buat ke puncak, terbayarkan semuanya, lelahnya Jadi pun momen hilang. itu selalu ingin diulang-ulang gitu. Ya, Kok gini rasanya, pengen nyoba yang suasana lain, Iya. makanya Nah, selalu pengen ya. trek Dan yang lain. terbukti. Tadi kayak kata lu tadi ya bang, kata lu pernah beberapa kali ke Papandayan kan? Iya. Karena ya yang gua alami juga, walaupun kita pernah ngedaki ke gunung Nah, itu, tapi dengan di suatu waktu yang berbeda, feel-nya pun tetap akan beda. berbeda. tetap Akan beda. berbeda. Benar. Nggak Cerita mungkin dia juga sama. beda, Iya. pasti momennya beda, Soalnya- orang-orangnya beda. Nah, tetap. Ya. dengan siapa kita mendaki, terus Ya. suasananya mungkin sudah beberapa lalu jadi berbeda, gitu emang beda. Walaupun kita udah beberapa kali ke gunung itu juga tetap itu pasti beda, nggak mungkin sama.
Iya, benar. Dan Apalagi sama siapa mendaki? Siapapun itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Oke. oke. Bang Faizun, kalau boleh tahu udah berapa gunung yang udah pernah Bang daki? Boleh tadi awalnya dari Pepandayan tuh, Kalau terus dihitung banyak sih. Banyak. Sebutin dari Papandayan, Heeh. lalu Kalau Jawa Barat kayaknya udah. Ya? Guntur. enggak diurutin dari Papandayan, terus saya ke Sindoro. Heeh. Ke Sindoro saya ke Sumbing, Mhm. Itu langsung Perahu. gunung gede berarti ya. Mhm. terus ke Gunung Gede, Mhm. Gunung Slamet, terus di Jawa Barat langsung ke Cikuray. Mhm. Mana lagi ya? Ada Ciremai? Cikuray, Cermai, Cermai. Cermai udah pernah. langsung Gunung ke Gede. Rinjani. Ya pokoknya mah di Jawa Barat ya alhamdulillah udah semua sih. Wow. Kecuali Gunung Salak. Hah. Keren. Mau ke Gunung Salak? Pengen, Pengen. cuma belum ada waktunya. Belum ada waktu apa belum berani? Belum ada waktunya. Belum aja. ada waktunya, Saya guys. lebih suka dengan suasana yang mistis Oh, dan oke, sepi. oke. Seperti Oke. Lawu gitu ya. Lawu Lu, juga udah rame lu sih. pernah ngedaki Lawu juga? Dari Ya, beberapa udah pernah. gunung yang pernah lu daki itu yang Ada nggak? berasa feel paling mistis di Nah. gunung mana sih? Ada nggak? Yang lu alami atau pernah mengalami kejadian-kejadian mistis selama lu proses pendakian? Jangan nyebutin sama Secara- gua. mistis ya. Itu saya sendiri nggak pernah, Ya. nggak pernah ngerasain langsung gangguan suara, belum pernah. Cuman kalau yang teman saya pernah. Apa yang dialami? Dulu Ada proses- waktu itu di Cikuray, saya ngajak cewek. Heeh. Siapa itu siapa? Bentar dulu. Dia orang ini sih, orang Pati. Pacarnya Iya, bukan? itu siapa? Itu siapa? Dia Siapa seseorang. Siapa lu? Temen, Temennya temennya teman saya, dia bawa cewek. Oh, jadi lu punya temen. Ya, saya Lu temenan sama gua, Iya, gua bawa lu bawa cewek. cewek, Lu nya iya. enggak? Enggak, Lu enggak? dia kan porter. Reaksi lu gimana? guide. Lu guide-nya, Ya, ngarahin. saya sebagai pemandu. Reaksi lu gimana? Pas Saya jagain dong, jagain siapa? jagain semuanya biar nyampe ke atas, turun, pulang dengan selamat. Kalian yang nonton pasti ngerasain kan jadi dia gimana? Tolong bayangin dari sekarang. Jadi saya ngajak 4 cowok, terus 2 cewek. Hmm. Dan yang cewek itu dia nggak ngomong saya kalau dia sedang head. Oh iya, gua karena- boleh ini Ya enggak? tahu sendiri kan Gunung Cikuray Iya, dengan iya. segala mistisnya. Bener Bang, kita sambil ngingetin kawan-kawan Iya. semua karena Apa, khusus yang perempuan? Ya, khususnya buat kawan-kawan perempuan Yang pernah ataupun maksain. cowok yang bawa kawan perempuannya kalau bisa, kalau waktu emang lagi dapat ya istilahnya dapat cewek, jangan nggak direkomendasiin ya karena yang kita tahu emang lebih sensitif banget Iya, ya, baik pasti. karena kita ke alam itu banyak banget istilahnya kita ke alam Hal yang nggak terduga. hal yang tak terduga pun dapat terjadi gitu. Ya, istilahnya buat kesehatan aja juga nggak baik Benar. kan ya, dipaksain. Ya. Buat hal-hal yang yang di luar kita nggak lihat itu juga Iya, pasti iya, ada. iya. Apalagi yang Apalagi jangan tempat-tempat. sampai ada cowok yang dapat, wah itu nggak boleh banget itu naik gunung. Dapat apa? Ya pokoknya kalau cowok dapat itu jangan ya, jangan Cowok sampai naik apaan? gunung gitu. Coba apaan anjir? Cewek aja jangan, apalagi cowok men. Bahaya itu. Bahaya. Jangan. Dapat Jangan itu guys. harus mandi dulu paling enggak. Balik Iya. lagi, lurus lagi. Oke. Tadi yang lu paling rasain beberapa 9 gunung kalau nggak salah tadi gua hitung ya, yang udah pernah lu daki kan paling jauhnya Rinjani ya, tapi yang paling mistis lu rasain di Lawu, pengalaman di Cikuray ya, Cikuray sorry. dan di Lawu. Di Cikuray Lawu dan- juga ada Apa itu dia? sama itu ya orang diganggu. Sama Oh. kejadiannya Ganggunya sama. dalam bentuk apa sih bang? Maksudnya Diganggu. Ya kesurupan kemasukan gitu. Di Lawu itu orang Tasikmalaya dulu. Saya masih ingat. itu emang Posisi- temen lu dari bawah ngedaki? Bukan, atau- itu bukan teman saya. Posisi itu suasana udah menjelang sore maghrib. Hmm. Hujan gede. Saya istirahat di shelter 4, pos 4 di Gunung Lawu. Hmm. Dan dia cewek rombongan itu gabungan dari Tasikmalaya, dari Tangerang. Cewek semua itu. Enggak, ada cowoknya Ada cowoknya. banyak. Tiba-tiba turun langsung minggir ke shelter. Dia bilangnya ini lagi hipo, kedinginan Oh, gitu. oke. Tapi lama-lama saya lihat kok nangis hipo. Saya kok ini mah bukan hipo, ini mah ada yang ganggu. Oh. Terus tanya-tanya, iya ini lagi gangguan lagi head, ya oh. lagi Oh, head oke. hari pertama pas di atas, pas turun head langsung diganggu. Kesurupan dia. Ya
kesurupan. Dan gimana itu Itu proses maksudnya Di ininya sama siapa? setelah di shelter tuh ya kan banyak tuh Ya Ada salah satu orang. ya kita jagain semua lah, orang-orang situ jagain. Dijagain ya, maksudnya sebisanya kita kan doain. karena iya kasihan gitu maksudnya Ya. kalau terlalu lama ngaruh ke ininya juga kan psikologinya Ya. bisa dia Ya alhamdulillah Kesehatan dari juga. maghrib jagain, didoain kan ya. Ya disadarin lah istilahnya, biar ingat, biar ngelawan. Itu kan yang Ya, bisa itu bisa mertahan diri diri sendiri tuh diri ya sendiri. harus melawan ini orangnya. Dia bilang ini dia teman-teman kamu, saya bilang gitu. Nih, kasihan, sadar, dilawan. Dia nyampe sadar itu jam 8 malam. dari jam berapa tuh? Dari maghrib Wah, baru itu sadar. berarti kurang lebih sekitar 2 jam ya? Iya. 2 jam. Itu serius, sampai saya ada videonya pernah saya rekam itu posisinya emang lagi nangis, nggak sadar. Itu hujan berarti kan? Hujan posisinya, sampai saya nggak bikin tenda itu, saya tidur di shelter 4 tuh, udah gini doang tidur sambil duduk. Oh, tapi ini ya, kalau Posisi. shelter itu emang khusus darurat ya kan? Darurat ya. Jadi Itu tolong jangan ini dibikin tenda di jangan shelter. bikin Iya. tenda ketika kalian emang nggak punya alasan darurat. Jadi shelter itu dibikin emang khusus Ya. keadaan darurat saja. Kan Boleh. banyak ya pendaki sekarang yang Mm-mm. cuacanya kering, tiba-tiba kok ada tenda di, di dalam shelter. shelternya ya Apaan itu? paling boleh kasih gambaran nggak bang maksudnya kan emang di beberapa gunung ada shelter ya ada beberapa Ada. shelter gitu maksudnya setahu gua tuh shelter itu semacam tugu dari apa namanya Shelter itu tuh kayak tempat peristirahatan. iya dia emang sengaja dibangun Sengaja ada dibangun, fasilitasi. istirahat untuk Benar. misal keadaan darurat Nah, hujan biar iya. bisa berteduh di Iya. situ. Jadi misalkan di situ dibangun tenda, kasihan orang yang ingin Benar. berteduh, pastinya Benar kan sekali. terganggu. Jadi gitu. Mungkin ada alasan tersendiri sih shelter dibuat. Makanya dibangun itu ya buat Keadaan darurat. Keadaan Ingat, darurat. keadaan darurat. Tidak kalau darurat. tidak darurat silakan lanjut ke atas perjalanan. Kalau kata kawan-kawan yang di atas biasanya ngomong gini, 5 menit lagi ya, gitu. Dikit lagi ya, Itu hoax terbesar, Tapi men. gua setiap naik gunung bang, itu yang hoax gua rasain. terbesar, men. Gila lu. Ayo semangat, 5 menit Ya, lagi. Lu nggak inget pas terakhir kita kemana? Ciremai? Bukan, terakhir banget. Gunung Gede. Itu ke ini Burangrang. Ya, Oh, Burangrang ya, Bandung ya. Iya, itu kan Burangrang kan ketinggiannya paling 2000-an. cuma 2500. 2000-an lah ya, Ya. 2000-an ya. Lu top sendiri kan, men. Itu treknya benar-benar. Itu. Tapi keren cool dia model pas kita yang ke ini kayak yang di tebing apa tuh yang kemarin makan korban tuh ya. Kan ada model tebingnya agak ekstrim banget tuh, jurang kiri kanan. Oh itu Pak, oh iya sedikit info ya. Gunung Burangrang itu kalau via Legok Haji itu kalau kita bawa motor emang jalurnya itu kan sempit itu kan. Ya. Kalau yang di pinggir sisi kanan itu jurang, yang di sininya tebing. Jadi emang khusus satu motor ya. Ya mungkin dari pihak Legok Hajinya nanti bakal di Bisa lah dibikin Bisa. yang lebih Bisa safety lah, lagi, dikasih iya. pembatas atau apa. Tapi nggak bisa dinaikin motor kan, nanti asumsi kawan-kawan beda nih, maksudnya itu kan Enggak, istilah bukan, aja, bukan. istilah jalur Bukan kayak jalur, ya, iya. bukan Itu jalur bukan motor jalur ya, menuju cuman base camp. Nah, jalur menuju base campnya Base emang campnya. sempit sih. Tapi pas udah di puncak, wow, men. Di Bandung ada Terlihat semua terlihat dari semua, atas. coy. yang jelas sumber daya alam di Indonesia ini sangat indah gitu. Kalau teman-teman yang istilahnya belum pernah coba sesekali ke alam karena kita sangat kaya banget dan kita sebagai generasi muda ayolah maksudnya kita lestarikan, kita jaga, jangan kita rusak alam kita. Lanjut tadi, selain itu Bang Henry pernah ngalamin nggak? Tadi kan Bang Faizun di Gunung Cikura ya Bang, yang tadi kesurupan. Jujur sih enggak ya. Nggak ya? Tapi saya pernah dengar katanya dulu di Papandayan yang Bagong Teh. Nah, oh Gimana lu di sini? belum ikut ya dulu ya? Kalau dulu gue belum ikut, gue belum ikut. Jadi pertama itu si siapa itu? Si Made kan? Nah, Si Made sama Cecep kalau nggak salah. Dia tidur. Itu posisinya hujan. ini salah satu pengalaman horor nih, horor Kita- tapi digangguin binatang. Ini bukan horor sih, ini Apa lebih ke lebih ke ngeselin sih ini. Jadi posisi hujan, udah berhenti hujan, kita udah nyampe atas, langsung ngedirin tenda. Pas udah ngedirin tenda, kita coba-coba untuk istirahat. Nah, penghuni Papandayan terbesar, kalian semua pasti tahu kan namanya. Penghuni Papandayan terbesar. Kalau nggak salah Omen, Namanya Ya. Omen. namanya Omen kalau nggak salah. Itu babi, tapi kayak Babinya kambing, jangan bro. lihat gua dong. Kok kasar sih dia bang?
Itu babi Iya, tapi dia- kayak kambing. Saking gedenya. Saking gedenya itu pertama kali gua ngeliat babi segede gitu. Biasanya gua ngeliat apa? Babi ngepet. Enggak. Iya. Nah, itu pas kita udah beres-beres di tenda, ternyata si Omen itu nyeruduk tendanya, bro. Posisi lo pada di dalam tenda. Posisinya udah dibangun. si Made nih, Oh. si Made sama si Cecep ini kalau nggak salah dia lagi tiduran. Tidur. Iya. Oh. Diseruduk, men. Buset. Itu kebayang deh lu lagi nyantai Baru nyampe tuh ya. nyampe, Pasang tenda. pasang tenda Ada dari yang gangguin. belakang, men. Gila lu sukses. Ngomong-ngomong itu diganggu emang karena dia, maksudnya biasanya kan karena ada makanan nih. Nah, Atau gimana? emang kita ya pasti kalau Pasti. pendaki kita Ya, bawa makanan ya, pasti itu namanya yang utama. babi itu dia emang nyari makanan sih. Mhm. Jadi salah satu dari warga situ tuh bilang kalau mau diriin tenda jangan sampai makanan itu taruh di Bawah. bawah. Oh, Makanya kan ya Diusahain. salah satunya di Gantung. santai Nah, digantungin di iya. pohon. Biar Buat nggak- antisipasi nyerangnya biar nggak nggak ke tenda. Itu sampai jam 3 subuh nih. Wapi kayak yang senior dulu ya di ini kan. Ya Di dulu tempat saya kita kerja itu lah. masih beda ini. Iya, Beda dulu. Oh intinya ya Beda sampai malam langkah. gangguan itu pun Iya. dialami karena adanya gangguan dari hewan liar tadi ya. Itu gila, gue pertama kali naik gunung. Bukan naik gunung yang ini ya, gue bukan pertama kali tapi yang agak tinggi gitu. Oke. Biasanya gue Iya. yang di Purwakarta lo, tahu kan lo? Yang di Purwakarta yang banyak tempat orang-orang. Di mana? Kalian semua pasti tahu. Gua nggak tahu malah di mana. Serius lu nggak tahu gunung di Purwakarta? Gua Gunung Parang, Gunung Gunung Bongko, Gunung Lembu. Lembu. Oh, mungkin next time. Nah, biar Soalnya nyari- gua belum nyari- tahu kalau daerah Itu kan Toyota ya. di bawah 1000 ya kalau nggak salah. Ya, Itu di bawah 1000 ya. 700, Nah, itu di bawah 1000. 800-an. Ini gua lagi Papandayan yang notabene itu 2000 lebih. 2600. 2000 lebih. Jadi gue itu gunung pertama yang 2000-an. Kalau Sangga Buana berapa ya? Nah, tapi next time boleh tuh kita ke Sanggabuana karena gua ada juga ya, maksudnya kawan-kawan gua yang pernah ke sana pun pernah ngalamin Mistis katanya. mistis. Katanya Emang iya. malah ada yang bilang itu salah satu gunung di Jawa Barat yang cukup lumayan Mistis. angker. Mistisnya masih kuat. mistis ya. Soalnya katanya ya biasa disangkut pautin Iya. sama Tapi yang jelas sih Siliwangi kayak gitu. yang penting jangan kita ganggu. Kalau kita berniat baik, pikiran kita baik, nggak ganggu ucapan kita Nah. dijaga itu yang utama ya. Tata krama kita tata krama ya bukan Tata hanya krama di kita alam ketemu itu orang, emang alam pun sama. ngaruh. Ya. Jangan kencing sembarangan, Yang penting ucapan kita. kita ngikutin aturan yang ada di sana.